Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang topik yang pertama, yaitu kalkulator bangun ruang 1 yang terdiri dari luas dan volume tabung, luas dan volume kerucut, luas dan volume bola, luas dan volume balok, kalkulator denda pajak motor, dan kalkulator denda pajak mobil. Untuk yang selanjutnya, kita akan membuat kalkulator luas dan volume tabung. Yang pertama, kita buka bracket. Kemudian, baris pertama, kita tulis doctype HTML. Tag ini berfungsi untuk mendefinisikan dokumen menjadi HTML. Selanjutnya, kita tulis HTML, kemudian kita tutup juga dengan kode HTML. Tag ini untuk membuat suatu dokumen HTML. Namun, pada kode HTML yang pertama kita tuliskan lang n. Ini berfungsi untuk memberitahu browser bahwa semua konten di halaman tersebut adalah bahasa Inggris. Selanjutnya kita tulis head, kemudian ditutup juga dengan head. Nah, di dalam head ini kita tuliskan meta. Meta ini berfungsi untuk memberi informasi metadata dari sebuah halaman web. Charset berfungsi sebagai kumpulan dari beberapa jenis pengkodean karakter. Kemudian UTF-8 untuk pengodean dalam sistem operasi bahasa pemrograman. Kemudian di bawahnya kita tulis title. Title ini sebagai judul, kita tulis judulnya adalah tabung. Nah, setelah dari head, kita masuk pada bagian body. Di dalam bagian body ini juga akan ditutup lagi dengan body. Dalam body pertama, kita tulis teksnya berwarna ungu, maka saya tulis teks sama dengan purple. Bg color, saya tulis atau saya ingin memberi warna biru, maka saya tulis dengan blue. Untuk background, saya mengambil dari folder image, yaitu gambar Sakura 2. Seperti ini gambarnya. Kemudian H1 Icon Center ini berfungsi untuk memberi judul yang berada di tengah, yaitu saya beri judul kalkulator luas dan volume tabung. Judul ini akan muncul pada halaman web. Jika di atas tadi akan muncul pada browser, judul tabung ini akan muncul pada browser, maka H1 Icon Center ini akan muncul pada halaman web. Kemudian di bawahnya saya tulis H2 Icon Center. Yang ini adalah untuk agar berada di tengah pada input type. Input type-nya ini nanti ditulis, masukannya ditulis angka, kemudian dan memasukkan angkanya di pada kotak masukkan nilai jari-jari alas tabung dalam kurung menggunakan satuan cm. ID kita menggunakan ID jari. Ini juga sama, input type menggunakan angka, pada masukkan nilai tinggi tabung cm dalam kurung cm menggunakan ID tinggi. Input type button on klik tabung, value hitung luas tabung ini berfungsi untuk tombol yang akan menghitung luas tabung. Kemudian kita tulis lagi H1 Icon Center agar berada di tengah, hasilnya agar berada di tengah, maka span ID hasil. Kemudian BR ini berfungsi untuk mengganti baris. Kemudian H2 Icon Center sama,
sama seperti yang di atas. Ini masukkan nilai jari-jari alas tabung, ID-nya jari tabung. Kemudian input type-nya yang bawahnya juga sama, masukkan nilai tinggi tabung, ID-nya tinggi tabung. Kemudian yang input type button-nya on click, jika diklik hitung volume tabung, maka akan muncul hasil dari volume tabung. Kemudian kita pada garis bawahnya kita tulis script. Script ini berfungsi untuk menyisipkan script atau seperti JavaScript pada sisi klien. Nah, dari ini kita tulis var hasil asli dokumen get elementary byte ID hasil. Var hasil asli tabung dokumen get element by ID hasil tabung. Untuk yang di atas ini adalah hasil dari luas tabung dan yang bawah adalah hasil dari volume tabung. Function tabung var jari-jari asli sama dengan jari dot value, tinggi asli sama dengan tinggi dot value. Hasil asli inner HTML, pada menu inner HTML ini kita tuliskan 2 kali 3,14 kali parse float jari aslinya dan parse float tinggi asli. Ini merupakan rumus dari mencari luas tabung. Dan di bawahnya kita tulis var jari asli tabung, di mana jari tabung dot value tinggi asli tabung sama dengan tinggi tabung dot value. Hasil asli tabungnya kita tulis inner HTML. Nah, pada inner HTML yang bawah ini kita tulis rumus dari volume tabung 3,14 dot metpo jari asli tabung, 2 kali tinggi asli tabung. Nah, maka setelah kita simpan, setelah selesai kita simpan, kemudian maka akan bertemu hasilnya seperti ini. Ini merupakan warna ungu karena tadi saya menuliskan warna purple, dan ini backgroundnya. Kemudian kita masukkan nilai jari-jarinya dengan angka, tingginya, kita tuliskan yang berbeda. Dan kita hitung hasilnya. Nah, akan ketemu hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah JavaScript dalam kalkulator luas dan volume tabung. Baik, kita lanjut masuk ke kalkulator luas dan volume kerucut dengan kode yang sama dengan rumus tabung, namun dengan rumus kerucut seperti berikut, yaitu pertama, rumus untuk mencari luas kerucut. Di sini ada var js sama dengan j, yaitu jari-jari dot value. Yang kedua ada var ts sama dengan t dot value. T di sini adalah untuk nilai tinggi. Maka ha.innerHTML sama dengan 3,14 dikali js dikali js ditambah mat underscore squared, yaitu fungsinya untuk membuat akar kuadrat, dikali mat.pow yang fungsinya untuk membuat pangkat, dikali js, 2 ditambah mat.pow dikali ts, 2. Dan untuk menghitung volume kerucut, maka kita menggunakan rumus var JSA sama dengan JA.value, yang di sini JA berfungsi untuk nilai jari-jari
Yang kedua ada var TSA sama dengan TA.value, yang TA-nya adalah nilai tinggi. Maka hsa.innerhtml sama dengan 3,14 dikali mat.pow dikali JSA, 2 dikali TSA. Mari kita coba. Oke, kita coba kalkulator luas dan volume kerucut. Yang pertama, kita masukkan nilai jari-jari 7 dan nilai untuk tinggi luas yaitu 14. Maka jika kita klik hitung kerucut, maka hasilnya adalah 15,730,0 dan sekian. Yang kedua, kita akan mencoba volume kerucut. Kita masukkan jari-jari 14 dengan tinggi 20. Maka jika kita klik akan muncul 12.308.800. Baik, langsung saja kita mulai pada kalkulator bola. Karena sebelumnya kita sudah belajar mengenai kalkulator kerucut dan kalkulator tabung, maka sekarang kita mulai masuk ke dalam kalkulator bola. Nah, dalam kalkulator bola sendiri juga sama kaitannya dengan kalkulator kerucut maupun kalkulator tabung, namun yang membedakan adalah tentang rumusnya. Nah, untuk kalkulator bola yang perlu kita ganti adalah yang pada diketahui dan hasilnya, seperti contoh var jari asli sama dengan jari dikali value, lalu hasil pasti dikali inner HTML. Nah, di sini kita menyebutkan rumus dari luas bola, yaitu 4 dikali 3,14, yang dimana 3,14 adalah pi, lalu dikalikan dengan jari asli yang telah dikuadratkan. Nah, di depan jari asli terdapat matpo yang berarti mencari hasil pemangkatan. Nah, guna dari matpo sendiri seperti itu. Lalu lanjut kita masuk ke dalam volume bola. Nah, volume bola sendiri juga erat kaitannya dengan luas, namun ada sedikit yang harus diganti, yaitu pada hasil pasti bola inner HTML sama dengan 4 dikali 3,14 sama dengan luas 3,14 termasuk pi, lalu dikalikan dengan jari asli bola yang di akar kuadrat 3. Nah, di depannya tertera matpo yang berarti memangkatkan. Setelah itu baru garis miring 3 yang artinya dibagi 3. Setelah itu seperti itu. Setelah itu kita mulai dengan mencoba apakah kalkulator bola tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Mari kita lihat. Nah, setelah itu kita coba memasukkan nilai jari-jari dari bola. Misalkan kita memasukkan angka 14 ya, contohnya kita ketikkan 14. Setelah itu kita mencoba hitung volume dan luas bola, kita klik. Nah, seperti ini. Hasil luas bola adalah 246,1,76. Begitupun dengan hasil volume bola yang sudah tercantum pada layar berikut ini. Seperti itu. Lanjut, kita masuk ke kalkulator balok. Setelah kita belajar mengenai kalkulator bola, kalkulator kerucut, kalkulator tabung, sekarang kita masuk ke dalam balok. Nah, dalam balok sendiri juga erat kaitannya dengan kalkulator-kalkulator sebelumnya yang telah kita pelajari. Namun ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu tentang bagaimana kita menuliskan diketahuinya, seperti var panjang asli sama dengan panjang dikali value, lalu var lebar asli sama dengan lebar dikali value, lalu var tinggi asli yaitu tinggi dikali value. Nah, hasil asli sendiri ini akan dikalikan dengan inner HTML yang dengan sama dengan 2 dikali
dalam kurung panjang asli dikali lebar asli, lalu ditambahkan dengan seperti tadi di kurung, lalu masukkan panjang asli dikali tinggi asli, lalu ditambahkan dengan kurungan dari lebar asli dikali tinggi asli. Seperti itu untuk luas. Lalu setelah itu kita masuk ke volume balok. Nah, volume balok di sini juga hampir sama dengan luas, namun ada beberapa yang diganti dalam hasilnya, yaitu seperti diketahuinya seperti panjang asli balok sama dengan panjang balok dikali value, lalu var lebar asli balok sama dengan lebar balok dikali value, lalu var tinggi asli balok sama dengan tinggi balok dikali value. Setelah itu untuk hasil akhirnya sendiri seperti ini. Hasil asli balok dikali inner HTML sama dengan panjang asli balok dikalikan lebar asli balok, lalu kita kalikan lagi dengan tinggi asli balok. Seperti itu untuk kalkulator balok. Setelah ini kita akan mulai mencoba apakah kalkulator balok yang telah kita buat ini berhasil atau tidak. Baik, setelah itu kita akan mencoba bagaimana kalkulator dari balok ini berfungsi. Oke, yang pertama kita masukkan panjang. Saya mencoba memasukkan panjang sebesar 15. Setelah itu untuk lebar saya memasukkan 10. Nah, untuk tinggi saya memasukkan angka 7. Setelah itu saya menghitung luas balok seperti ini. Setelah itu saya klik. Nah, muncul angka 475. Nah, berarti 475 ini adalah luas dari balok. Setelah itu kita coba menghitung apakah volume ini juga berfungsi. Jadi kita mulai masukkan panjang, kita masukkan angka yang berbeda dari atasnya tadi, kita masukkan angka 20. Untuk lebar kita masukkan angka 17. Dan untuk tinggi kita masukkan angka 7. Setelah itu kita mulai klik hitung volume balok seperti ini. Kita klik. Nah, setelah itu muncul hasilnya yaitu 2380. Nah, hasil ini adalah hasil dari volume yang angkanya setelah kita masukkan tadi. Seperti itu untuk luas dan volume balok. Untuk selanjutnya yaitu menghitung kalkulator denda pajak motor. Untuk menghitung denda pajak motor, kita membutuhkan inputan nilai dari PKB. PKB yaitu pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, kita juga butuh inputan dari nilai lamanya jatuh tempo. Kita masuk ke var. Var PKB asli sama dengan PKB.value. Yang kedua, var JT asli sama dengan JT.value. Hasil asli .inner HTML sama dengan PKB asli dikali 0,25 dikali JT asli per 12 ditambah 32.000. 32.000 ini adalah denda SWDK-LLJ, yaitu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Kita coba menghitung. Kita masukkan nilai PKB. Kita masukkan 50.000. Lamanya jatuh tempo yaitu 2 bulan. Kita hitung. Maka akan muncul hasil seperti berikut. Kita coba kalkulator pajak motor. Kita masukkan nilai PKB yaitu sebesar 200.000 dan nilai lama temponya yaitu 3 bulan. Maka hasil denda pajaknya adalah selanjutnya yaitu menghitung denda pajak mobil. Untuk menghitung nilai pajak mobil menggunakan rumus inputan nilai PKB dikali 25% atau 0,25 dikali inputan nilai lama jatuh tempo per
12 ditambah denda SWDK LLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Di sini var PKB asli sama dengan PKB.value, var JT asli sama dengan JT.value, hasil asli .inner HTML yaitu PKB asli dikali 0,25 dikali JT asli per 12 ditambah 243.000. 243.000 di sini yaitu denda SWDK LLJ. Kita masukkan nilai PKB-nya yaitu 500.000 dengan tunggangannya yaitu selama 4 bulan. Maka hasil denda pajak mobil tersebut adalah seperti berikut. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, saya beserta kelompok mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.